Yo, balik maneh nang channel Station Film ya. Ya apa kabare? Nah, di video kali ini Mimin ingin mengisahkan satu drama Korea ya yang berjudul Young Lady, rilis tahun 2015. Video ini mengisahkan tentang seorang suami yang bernama Jun Seok dan istrinya bernama Suyeon, di mana pernikahan mereka ini sudah cukup lama, namun sang suami tidak mengetahui kalau istrinya ini ternyata memiliki adik tiri yang berprofesi sebagai artis job. Kasarannya ya artis bokep guys. Nah, penasaran toh? Tanpa basa-basi, kini langsung ke inti cerita nih Re. Di awal film, kita akan diperlihatkan Jun Seok dan Suyeon berada di dalam satu mobil. Jun Seok ini sudah lama sangat menyukai Suyeon. Dan pada saat ini, Jun Seok sedang meminta Suyeon untuk menjadi pacarnya. Pada awalnya, Suyeon ini agak ragu untuk menerimanya. Tapi karena kegigihan dari Jun Seok, akhirnya Suyeon pun menerima cinta dari Jun Seok ini. Dan beberapa bulan pun telah berlalu. Terlihat mereka sedang pulang ya, tersenyum dalam keadaan mabuk berat. Dan pada saat berjalan itu, Jun Seok tidak sengaja memegang salah satu gunung kembar Suyeon. Hal itu membuat Suyeon pun kaget. Tapi pada saat itu juga, Jun Seok pun mengajak Suyeon untuk menikah. Dan akhirnya mereka pun menikah ya. Dan di sini mereka melakukan wik-wik atau lebih tepatnya kalau bahasa Surabaya kas ya, ngencuk bendino guys. Nah, di sini mereka sangat menikmati hari-hari pernikahan mereka. Dan di sini 3 tahun pun telah berlalu ya. Dan Suyeon bekerja di sebuah kantor seperti yang kita lihat di sini. Dan Jun Seok bekerja di tempat sebuah dealer mobil. Karena pekerjaan rutinitas mereka yang membuat mereka berdua sering pulang sampai tengah malam, membuat Suyeon pun sangat kelelahan dan jarang memberikan jatah wik-wik ya kepada Jun Seok. Nah, di sini ketika Jun Seok tidak mendapatkan jatah, apa yang dilakukan sama dia? Dia akan mencari pelampiasan, melihat nonton bokep sambil melakukan olahraga 5 jari atau colai. Nah, di sini terlihat Jun memiliki banyak koleksi film pemersatu bangsa. Akan tetapi, semua koleksi filmnya itu hanya dibintangi oleh satu artis. Dan ini artinya dia sangat ngefans pada artis pemersatu bangsa tersebut. Dan hari pun berganti ke esok harinya ya, di mana mereka berdua sedang sarapan. Dan tiba-tiba Suyeon ini mendapatkan satu buah telepon, namun orang tersebut berbicara menggunakan bahasa Inggris dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah adik tirinya yang berasal dari Jepang. Dan dia pun menceritakan bahwa dia merasa tidak pernah memiliki adik tiri. Dan ia pun berpikir dan menceritakan ke Jun Seok kalau ini mungkin terlihat seperti penipuan. Dan di scene ini terlihat seorang wanita yang baru turun dari taksi ya, menuju ke tempat apartemen, di mana Jun Seok dan Suyeon ini mendengar bel berbunyi ya. Dan dia membuka pintu dan melihat Noriko ya langsung memeluk Suyeon menggunakan kacamata hitam. Tapi itu tidak membuat seorang Jun Seok langsung bisa menerima wajah-wajah familiar yang selalu berada di otak fantasinya dia. Dan di sini ketika Noriko membuka kacamatanya, dia makin terkejut karena wajahnya itu makin mirip dengan artis pemersatu bangsa kesukaannya dia. Tapi mungkin karena rambutnya yang pendek itu membuat Jun Seok pun agak ragu ya kalau Noriko itu adalah artis kesukaannya dia. Dan mereka pun kemudian ngobrol bersama. Suyeon pun lalu menanyakan hubungan keluarga mereka yang ternyata mereka ini memang merupakan saudara tiri yang memiliki ayah yang sama. Sementara itu Jun Seok pun masih terus melihat Noriko karena ia mulai merasa yakin kalau Noriko ini sangat mirip dengan artis pemersatu bangsa kesukaannya. Ia kemudian pergi ke kamar mandi dan memastikan dan melihat foto-foto artis kesukaannya tersebut. Dan ketika saat makan malam bersama,
Noriko mengatakan kepada Suyeon dan Junseok bahwa ia akan tinggal di Korea selama 1 bulan karena ia juga sedang liburan. Di mana esok harinya mereka pun berjalan bersama ke kota dan membeli banyak barang termasuk BH ya yang ditujukan langsung ke Junseok, membuat Junseok pun salah tingkah melihat kelakuan dari Noriko ini. Dan esok harinya terlihat Junseok dan Suyeon sedang berpamitan untuk berangkat kerja. Di mana kebetulan Junseok pulang duluan dan ia pun ketika masuk ke rumah sangat terkejut melihat Noriko yang sedang melakukan yoga. Dan akhirnya ketika dia mengetahui kalau Noriko belum makan, akhirnya dia pun menawarkan Noriko untuk makan malam bersama. Dan di sini pun Noriko sangat senang dan mereka berdua pun akhirnya makan dan mengobrol bersama. Dan ketika sedang mengobrol, Junseok mengatakan bahwa ada artis Jepang yang sangat mirip dengan Noriko. Dan hal itu pun membuat Noriko sangat kaget dan langsung tanpa basa-basi mengakui kalau memang benar artis tersebut adalah dia. Mendengar jawaban dari Noriko tersebut, Junseok langsung mendekati dan mengatakan kalau dia merupakan fans beratnya. Saking gembiranya dia langsung memeluk Noriko. Dan Noriko pun meminta agar Junseok merahasiakan hal ini terhadap Suyeon. Tapi dasar otak jorok dari Junseok ini melihat artis kesukaannya, dia langsung membasahi bibir kering Noriko tersebut. Namun tidak lama kemudian Suyeon pun pulang yang membuat mereka berdua pun tak jadi melanjutkan week. Dan itu membuat kepala dari Junseok pun sangat panas. Karena tidak mendapatkan jatah, pada akhirnya Junseok pun pulang di waktu yang sama di sore hari. Tapi betapa terkejutnya dia ketika sampai di rumah ternyata Suyeon pun juga berada di rumah bersama dengan Noriko. Mereka pun mengobrol bersama dan Junseok pun tiba-tiba mendapatkan ide kalau dia akan membelikan martabak spesial dan beberapa botol minuman, di mana akhirnya mereka bertiga pun bisa minum bersama. Dan dia pun tahu kalau Suyeon itu tidak tahan dengan minuman keras. Dan akhirnya benar terjadi, Suyeon pun minum dipaksa dan disoraki, akhirnya pun mabuk. Rencana yang terlihat akan berhasil ini membuat nafsu Junseok pun bangkit. Tapi sangat disayangkan tiba-tiba Suyeon terbangun dan muntah dan masuk ke kamar mandi. Dan itu akhirnya menjadi kegagalan untuk kesekian kalinya bagi Junseok. Tapi ide dari Junseok ini tidak berhenti begitu saja. Karena keinginan kuat dari permintaan jatah ini, dia akhirnya merencanakan untuk pura-pura sakit ya, agar tidak perlu masuk kerja. Dan akhirnya rencana tersebut membuat dia bisa berdua dengan Noriko. Noriko pun diajak Junseok menuju ke ruang kerjanya dan ditunjukkan koleksi dari film pemersatu bangsa tersebut. Noriko yang begitu melihat langsung luluh hatinya dan akhirnya menerima week bersama Junseok. Hooray! Singkat cerita, keesokan harinya Suyeon mengajak Junseok untuk bercerita dan mengutarakan maksud dia karena dia selama ini memang agak sedikit menjauh ya dengan Junseok dan dia ingin memperbaiki hubungan mereka. Dan pada akhirnya keesokan harinya Noriko ingin berjalan-jalan keluar ya sendirian tanpa mereka berdua. Dan di sini di rumah sendirian akhirnya mereka pun bercocok tanam bersama melakukan week. Tapi Noriko ini sudah berani memasuki kamar Junseok walaupun Suyeon pun ada mengajak week bareng. Dan gak pakai lama Junseok pun mengajak ke tempat ruang kerjanya dan langsung melakukan icik-icik bersama. Ketika sudah selesai dia masuk ke kamar, tiba-tiba Suyeon bangun dan menggoda Junseok untuk melakukan week lagi. Oh my god. Besok harinya Junseok begitu gembira ya. Mereka sarapan bersama, menerima godaan-godaan dari Noriko maupun dari Suyeon. Dan Junseok pun sekarang bisa menikmati 2 donat sekaligus. Mau AAII di mana saja dan kapan saja. Dan Junseok pun sangat gembira karena dia mempunyai
dua wanita yang benar-benar bisa memuaskan dirinya. Sampai berhari-hari pun dia sangat kelelahan, sampai bermimisan ya. Di akhir cerita Noriko pun kembali pulang ke Jepang. Tapi ternyata setelah beberapa lama kemudian ada info kalau Noriko akan kembali lagi ke Korea. Begitulah cerita dari drama Korea Young Lady yang rilis tahun 2015 ini. Menurut kalian bagaimana cerita ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan kembali lagi aku ingatkan, klik bantu subscribe dan share channel Station Film ini. Kita akan berjumpa kembali di review-review video berikutnya. Bye-bye.